Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Khulasah fi Usulul Fiqhi. Kita sudah sampai di pembahasan tentang hukum syar'i al-wad'i. Apa itu definisi al-hukmu syar'i al-wad'i? Wa ammal hukmu syar'i al-wad'i, adapun hukum syar'i al-wad'i, hukum syar'i wad'i, fa huwa khitabullah al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Fa huwa maka adapun hukum syar'i al-wad'i, khitabullah adalah khitab Allah al-muta'alliqu yang berhubungan bija'li syai'i dengan menjadikan sesuatu sababan sebagai sebab, au syarton atau syarat, au mani'an atau mani'. Mani' artinya pencegah. Au sahihan atau sahih, au fasidan atau fasid. Fasid ini artinya adalah batal atau rusak. Maka setelah beliau mendefinisikan hukum syar'i yang sudah kita baca tadi, beliau kemudian menjelaskan tentang definisi satu persatu antara sebab, syarat, mani, sahih, dan fasid. Apa definisi sebab? Fassababu huwa ma yalzam min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu. Huwa adapun dia sebab, ma yalzam, ma ialah sesuatu, yalzam yang memastikan, min wujudihi dari adanya ma, adanya sesuatu tersebut, al-wujudu apa adanya sesuatu, wa min adamihi dan tidak adanya ma tersebut, al-adamu apa ketiadaan sesuatu. Itu adalah definisi sebab sendiri. Sebagai untuk mempermudah, maka kita langsung ke contoh. Contohnya bagaimana dari definisi tadi? Kal iskar, seperti memabukkan, yalzam memastikan atau menyebabkan, min wujudihi dari adanya iskar, adanya memabukkan itu, wujudut tahrim apa adanya pengharaman. Wa min adamihi dan dari tidak adanya iskar, adamuhu apa tidak adanya pengharaman. Nah, maka dari contoh tadi kita lebih paham ya bahwasanya apa yang dimaksud dengan sebab itu. Jadi sebab itu seperti iskar. Kalau ada iskar, ada sesuatu yang memabukkan, maka dia memastikan dengan adanya sesuatu yang memabukkan itu adanya sifat pengharaman. Kalau tidak ada iskar, maka tidak ada sifat pengharaman. Maka itu yang disebut sebab. Kemudian berikutnya adalah definisi syarat. Huwa ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun. Huwa adapun dia syarat, ma ialah sesuatu, yalzam yang memastikan, min adamihi dari ketidakadaannya, syarat itu al-adam apa ketiadaan suatu amal, wala yalzam dan tidak memastikan, min wujudihi dari adanya syarat tersebut, wujudun apa adanya sesuatu amal, wala adam atau tidak adanya sesuatu. Itu definisinya sendiri. Contohnya bagaimana pemakaian dari definisi tadi? Kal wudu, wudu itu adalah syarat, maka contohnya adalah wudu. Fa innahu yalzam, sungguhnya wudu itu memastikan, min adamihi dari tidak ada wudu, tidak adanya wudu, adamu sihatis salah, tidak ada kesahihan salat. Jadi orang kalau salat tidak berwudu, maka dia tidak sah salatnya, karena wudu tadi adalah syarat sahnya salat. Wala yalzam dan tidak memastikan, min wujudihi dari adanya wudu tersebut, la wujuduha tidak dari adanya salat, wala adamiha dan tidak dari tidak adanya salat. Jadi orang yang berwudu belum tentu kemudian dia salat ya, tidak memastikan adanya kesahihan salat ataupun ketidaksahihan salat. Jadi kalau syarat itu kalau dia tidak ada, maka memastikan apa? Memastikan daripada tidak ada sehatnya, sahihnya atau sahnya salat. Tapi dengan adanya wudu belum tentu dia memastikan ada kesahihan salat ataupun ketidakadanya, karena walaupun orang berwudu juga masih banyak syarat dan rukun yang lain.
Tapi kalau wudhu tidak ada, pasti salatnya tidak sah. Begitu. Kemudian al-mani, apa definisi mani? Huwa ma yalzam min wujudihi al-adam. Ialah yang memastikan dari keadanya mani tersebut al-adam, apa tidak adanya sesuatu. Wala yalzam, dan tidak memastikan min adamihi dari ketidakadanya wujudun, adanya sesuatu, wala adam, dan tidak adanya. Seperti apa? Seperti haid. Mani itu seperti haid. Wadzalika kal haid fa innahu yalzam min wujudihi intina'us shalah. Dengan adanya haid itu, maka dia mencegah seseorang untuk melaksanakan sholat. Artinya kalau haid tidak usah sholat, sholat pun dia tidak kemudian malah tidak boleh ya. Haid malah tidak boleh sholat. Wah, tidak sah sholatnya. Wala yalzam min adamihi, dan tidak memastikan dari tidak adanya haid, la wujuduha wala adamuha, adanya kesahihan salat ataupun ketidaksahnya salat. Jadi kalau orang haid pasti dia tidak salat, tapi kalau orang tidak haid belum tentu dia salatnya sah ataupun tidak sah. Karena juga tadi seperti yang tadi sama banyak syarat dan rukun-rukun yang lain dalam salat. Jadi bukan hanya masalah haid saja. Baik. Jadi baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mani. Kemudian yang kelima atau keempat ya, as-sahih. Apa as-sahih itu? Ma yata'allaku bihin nufud. As-sahih itu ma sesuatu yata'allaq yang berhubungan bihi dengan itu, ma an-nufud, apa terjadinya atau terlaksananya sesuatu, wa yu'taddu bihi, dan hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan. Ibadatan kanat au muamalatan, baik itu menyangkut hal ibadah ataupun muamalah. Kas-shalah, seperti shalah, al-mustawfiyah li syurutiha, yang memenuhi syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wal bai', dan jual beli, alladzi istaufa syurutahu wa arkanahu, dan jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi yang disebut sahih itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan terrealisasinya sesuatu hal, dan itu mempunyai dampak ya, baik itu ibadah ataupun muamalah. Jadi sahih. Salat yang memenuhi syarat dan rukunnya kita bilang sahih atau sah ya. Perjual beli yang memenuhi syarat dan rukun kita juga sebut dia adalah perjual beli yang sah. Berikutnya adalah al-batil, ma la yata'alluq bihin nufud. Batil itu yang tidak berhubungan dengannya an-nufud, apa terjadinya sesuatu. Wala yu'taddu bihi, dan tidak bisa dijadikan pertimbangan. Ibadatan kanat au muamalatan, baik itu ibadah ataupun muamalah. Kas-shalah, seperti salat allati lam tastawfi syurutuha, seperti salat yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, au arkaniha, atau rukun-rukunnya, fa innaha la yu'taddu biha, maka salatnya seperti itu tidak bisa diperhitungkan. Wal aqdu, dan akad alladzi la yastawfi syurutuhu au arkanahu, dan juga seperti akad yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, fa innahu la yanfad, maka sungguhnya jual beli tersebut tidak terjadi, wala yu'taddu bihi, dan tidak bisa dijadikan pegangan. Fal aqdu yattasifu bin nufud wal i'tidad, maka akad itu harus diberi sifat dengan nufud, terrealisasi, wal i'tidad, ataupun dia mempunyai pengaruh atau mempunyai dampak. Wal ibadah, adapun ibadah tusofu diberi sifat bil i'tidad, dengan sesuatu yang mempunyai pengaruh, faqat saja istilahan, secara istilah. Jadi kalau batil itu yang tidak mempunyai dampak, tidak bisa diperhitungkan, dan dia tidak terrealisasi, maka disebut batil atau batal. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum syar'i yang wad'i. Kita sudah tahu bahwasanya terbagi menjadi 5 hal tersebut, dan sudah kita bacakan definisi-definisinya. Sekarang pembahasan berikutnya adalah perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan wad'i.
Apa perbedaannya? Wal farqu bainal hukmi syar'i taklifi wal wad'i annal hukma syar'i taklifi yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Fa illam yakun mukallaf fala yata'allaq al hukmu bihi. Jadi yang perbedaannya apa? Bahwanya hukum syar'i taklifi itu berhubungan dengan pekerjaan mukallaf secara langsung. Maka andaikan orang tersebut bukan mukallaf, maka tidak ada hukum bagi orang tersebut. Maka hukum taklifi ini berhubungan dengan hukum pekerjaan mukallaf secara langsung. Wa ammal hukmu syar'i wad'i fahuwa alamah alal ahkam at-taklifiyah al-muta'alliqah bi fi'lil mukallaf. Maka hukum syar'i yang wad'i, adapun hukum syar'i yang wad'i apa dia? Dia adalah tanda-tanda atas hukum-hukum taklifi yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf. Seperti apa tanda tersebut? Seperti ja'lil ghurubi syamsi alamah wa sababan liwujubi shalah al-maghrib 'alal mukallaf. Seperti menjadikannya tenggelamnya matahari itu sebagai tanda dan sebab wajibnya salat maghrib bagi mukallaf. Jadi kalau belum tenggelam matahari maka nggak wajib salat maghrib bagi seorang mukallaf. Maka hukum wad'i itu tadi disebutkan adalah tanda terhadap orang mukallaf tadi untuk mengerjakan sesuatu hukum taklifi. Jadi hukum taklifi itu bebannya kepada mukallaf, adapun hukum wad'i itu tanda bagi seorang mukallaf untuk segera mengerjakan hukum taklifi. Gitu. Fawujubul maghrib bil ghurub hukmun syar'i. Maka wajibnya salat maghrib dengan tenggelamnya matahari disebut hukum syar'i. Wa ghurubus syamsi dan tenggelamnya matahari alamatun alaihi adalah tanda bagi hal tersebut. Fahuwa lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasyaratan. Maka hukum wad'i tadi tidak berhubungan dengan pekerjaan mukallaf secara langsung. Wa innama ta'allaqu bi ja'li syai' sababan aw syartan li fi'lihi. Tetapi berhubungan untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat untuk mengerjakan hal tersebut bagi mukallaf. Jadi tanda ya hukum. Kita baca saja. Wa bima annahu la yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa innama bi ja'li syai' sababan aw syartan aw mani'an fa innahu qad yata'adda atharuhu ila ghairi al mukallaf. Wa bima dan karena sesuatu annahu yang bahwasanya la yata'allaq tidak berhubungan bi fi'lil mukallaf dengan pekerjaan mukallaf. Wa innama bija'li syai' sababan, tetapi hanya saja menjadikan sesuatu sebagai sebab au syartan atau syarat au mani'an atau mani' fa innahu qad yata'adda atharuhu ila ghairi mukallaf. Karena kadang-kadang ya hukum wad'i itu bisa berdampak asarnya bekasnya ila ghairi al mukallaf kepada selain mukallaf. Jadi kalau hukum wad'i tidak hanya kepada mukallaf, kepada selain mukallaf. Fallahu ta'ala ja'ala al-itlaf sababan lid-dhaman yalzam min wujudihi al-itlaf wujudul dhaman bi ghaddin nazar an taklif wa adami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerusakan itu adalah sebab adanya penggantian. Sesuatu yang dirusak ada penggantian. Maka menjadikan wajib dengan adanya sesuatu yang dirusak itu adanya dhaman, adanya pengganti bighaddin nazar anit taklif wa adami. Maka kita di sini tidak melihat lagi apakah yang merusak itu terkena taklif atau tidak. Wa bina'an 'ala dzalika idza atlafa al-mukallaf syai'an li ghairihi wajaba dhamanuhu. Maka berdasarkan hal tersebut apabila seorang mukallaf merusak sesuatu bagi milik orang lain maka dia wajib menggantinya. Wa kadzalika idza atlafa as-shaghir syai'an li ghairihi. Begitu juga wajib mengganti apabila seorang yang kecil belum mukallaf merusak barang milik orang lain dia juga wajib mengganti. Fa innahu yajibu dhamanuhu. Lianna Allah ja'ala al-itlaf sababan lidhaman. Karena Allah telah menjadikan pengrusakan tadi menjadi sebab untuk mengganti. Wujudus sabab yaltazim wujudu al-musabbab. Maka adanya sebab itu mewajibkan adanya al-musabbib. Al-musabbab ya. Bighaddin nazar anit taklif wa adami. Dengan tanpa kita melihat adanya taklif, pembebanan atau tidak. Fa in kana lis-shaghir mal dhammanahu fihi. Andaikan bagi anak sekir itu, anak kecil yang merusak tadi harta, maka dia harus mengganti apa yang dia rusak. Fil hukmi syar'i al-wad'i ala ma qaddamnahu, berdasarkan hukum syar'i wad'i yang sudah kita jelaskan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat.